언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 눈치도 없이 정말 모르는 거니 몇 번의 기회를 줬었구나 바보야 내 맘 좀 알아줘 It's so nice 기분 좋은 날에 너와 나 둘만의 시간들 It's so nice 모든 게 좋은 걸 지금 이 순간은 영원히 너와 둘이서 It's so nice It's so nice Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di kelas bahasa Korea Gujin Gamre. Jadi sebelumnya kita sudah membahas di bab 15 ya. Sekarang ini kita nanti akan melanjutkan babnya yaitu membahas bab 16. Oke ya. Jadi di bab 16 ini kita nanti akan belajar ya dua pola kalimat lagi. Yang pertama itu ada pola kalimat LT seperti ini ya. LT itu artinya adalah saat ya. Terus ini pola kalimat rokata ya, rokata. Kalau kata sendiri itu artinya adalah pergi ya. Kalau ro itu artinya adalah untuk. Jadi kalau rokata itu artinya adalah pergi untuk ya, misalnya seperti itu. Oke, langsung aja ya Robun, kita awali dari judulnya terlebih dahulu. Sigani selte, ya sigan iselte. Te itu artinya adalah saat, ya. Iselte itu artinya adalah ada. Sigan itu waktu, saat ada waktu. Juro, jadi juro itu artinya adalah biasanya ya. Ini sinonim dari kata botung. Juro teniserel jiro kayo. Jadi biasanya itu pergi, ro untuk, cita itu bermain tenis, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini percakapannya, yang tehwail yang track 52 ini ada dua percakapan ya, ada percakapan antara tuan dan saudara suruh. Jadi tuan itu berkata, suruh sinen, saudara suruh, cuimi가 뭐예요? Jadi cuimi가 뭐예요? Kata cuimi itu artinya adalah hobi ya 여러분. Cuimi itu artinya hobi. Saudara suruh itu hobinya itu apa? Saudara suruh hobinya apa? 제 취미는 hobi saya itu 독서. 독서예요. 독서 itu artinya adalah membaca buku. Kalau 독서 itu artinya membaca ya. Sama seperti 책을 읽어요. sama ya. 독서 itu membaca. Tuan 씨는 취미가 뭐예요? Kalau saudara tuan itu hobinya itu apa? 전 itu singkatan dari kata 저는 ya. 전 itu singkatan dari kata 저는. Ya, 저는 atau 전 낚시를 좋아해요. Saya itu suka naksi itu artinya adalah memancing. Saya suka memancing. 그래서 sehingga 시간이 있을 때 saat ada waktu, saat saya itu punya waktu maksudnya 낚시하러 자주 가요. Aku itu sering pergi ya. 러 untuk memancing. Kata 낚시하다 itu artinya adalah memancing. Oke 여러분, coba kita dengarkan dulu ini audionya ya. Coba ini ada di track 52 ya. Ini saya hapus dulu. Oke, selamat mendengarkan audionya. 16과 시간이 있을 때 주로 테니스를 치러 가요. 대화 1. 수루 씨는 취미가 뭐예요?
제 취미는 독서예요. 투안 씨는 취미가 뭐예요? 전 낚시를 좋아해요. 그래서 시간이 있을 때 낚시하러 자주 가요. Soalnya ini surusiei ya, cuimi 뭐예요. Cuimi itu artinya hobi. Kalau ada kata ei seperti ini itu artinya adalah milik ya, kepemilikan. Jadi kalau surusiei cuimi berarti hobi milik saudara Suru atau hobinya Suru itu apa? Hobinya Suru itu apa? Tadi 독서예요. 독서 itu artinya adalah membaca ya. Jadi 책을 읽어요 sama ya. Nomor 2, Tuan Sinen. Ya, Tuan Sinen 시간이 있을 때 saat ada waktu itu 뭐해요. Perhatikan ya 여러분, kata 뭐예요 sama 뭐해요 itu beda ya. Kalau 뭐예요 itu artinya itu apa, itu. Tapi kalau 뭐해요 ada kata taheyo, ini artinya melakukan apa. Melakukan apa? Karena heyo ini berasal dari kata-kata hata. Ya, hata. Hata itu artinya adalah melakukan. Jadi saudara Surus jika ada waktu itu melakukan apa? Jadi naksirel heyo. Naksi itu artinya adalah memancing ya 여러분. Ini pintu busa. Pintu busa itu adalah keterangan frekuensi. Ini namanya ada hangsang atau onjena itu selalu. Juro, 보통 itu biasanya. Ini jaju itu sering. Kagem itu kadang-kadang ya. Terus nanti ada juga kata jaku ya, jaku ini tambahan aja ya. Di sini nggak ada. Jaku itu artinya adalah berkali-kali ya. Jaku seperti ini ya tulisannya. Itu artinya berkali-kali. Oke ya, walaupun kita langsung aja lanjutnya ke ohi. Ini kosakata ya. Kosakata 1 cuimi tentang hobi. Oke, 점 itu 독서하다 itu artinya adalah membaca. Ya, 독서하다 itu membaca. 낚시하다 itu artinya memancing. 여행하다 itu berwisata. 등산하다 itu artinya adalah panjat gunung ya, naik gunung ini, mendaki gunung. 사진을 찍다 itu artinya adalah mengambil foto. Ini 외국어를 배우다 itu belajar bahasa asing ya, belajar bahasa asing. 콘서트를 보다 melihat konser ya, ini ada 운동 경기 보다 melihat. 경기 itu adalah pertandingan, 운동 itu olahraga. Terus 음악을 듣다 mendengarkan musik. 기타를 치다 itu artinya adalah bermain gitar. Tapi cita ini bisa juga diartikan mengikuti ya. Misalnya kata-kata sihom itu artinya adalah ujian ya. Sihom itu artinya ujian. Jadi kalau ada kata sihomel cita ya, sihomel cita seperti ini, itu artinya bukan kok bermain ujian tuh enggak ya, tapi artinya adalah mengikuti ujian ya. Gitar cita bermain gitar. Kalau si homel cita, ini cita yang tulisannya. Cita itu adalah mengikuti ujian. Piano를 cita itu artinya bermain piano. 춤을 추다 itu adalah menari gitu. Oke ya walaupun. Terus ini pengecualian ya, kalau ada kata 듣다 itu artinya adalah mendengarkan. 들어요 kalau ada kata kota itu artinya adalah kalau dirubah ke bentuk ini Leo berarti ini Gorel Leo seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini, coba 그림을 보고 lihatlah gambar. 알맞은 표현을 연결하세요. Sambungkanlah 표현 ekspresi yang benar. Jadi naksihata itu memancing ya, berarti ini. 독서 itu membaca, ini. 등산 itu naik gunung, kalau ini 여행 wisata gitu ya. Ini ada pola kalimat. 때 itu artinya adalah saat gitu aja ya. Kita ambil gampangnya, kalau ada kata kerja belakangnya ada kata-kata T seperti ini, itu artinya adalah saat gitu aja. Cara gampangnya gitu ya, belajar. Jadi
cara ini merangkainya bisa ini. Kalau ada kata konsonan berarti ilgelte, kalau ini kata vokal, ada huruf vokal berarti chalte, seperti itu ya. Sekarang ini percakapan antara dua ini, ga dan na. 운동을 매일 해요. Apakah melakukan setiap hari olahraga? Jadi gitu ya. Apakah setiap hari melakukan olahraga? 아니요, tidak. 시간이 있을 때 해요. Aku itu melakukan itu saat ada waktu, gitu ya. Sekarang 그 사람을 언제 만났어요? Telah bertemu kapan dengan orang itu, gitu ya. Telah bertemu kapan orang itu? 서울 여행할 때 만났어요. Aku tuh telah bertemu saat aku itu wisata di Seoul, gitu ya. Oke, 여러분, kita lanjutkan. ini 그림을 보고 lihatlah gambar. 보기처럼 을때를 사용해서 gunakanlah kata lte ini seperti contoh. lalu 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapannya. Gitu. Ini 보기 contohnya. Ini 날씨가 좋을 때 뭐 해요? Jadi 날씨가 좋을 때 뭐 해요? Saat cuacanya itu bagus ya, saat cuaca bagus itu melakukan apa? Melakukan apa sih saat cuaca bagus? 등산해요. Jadi naik gunung, seperti itu ya. Sekarang yang nomor 1 ini titik 뭐 해요? 집에서 책을 읽어요. Jadi membaca buku esok di 집 rumah. Jadi 비가 올 때. jadi 비가 올 때 artinya adalah saat hujan turun ini ya. 비가 올 때 saat hujan turun, saat turun hujan itu melakukan apa? Jadi membaca buku di rumah, seperti itu. Sekarang 2번입니다. 2번 ini 기분. 기분이 좋을 때. 기분이 좋을 때 뭐 해요? Jadi melakukan apa? 기분이 좋을 때 itu artinya adalah saat 기분 itu artinya adalah perasaan atau suasana hatinya senang atau bagus ya. Saat suasana hatinya bagus itu melakukan apa? 노래를 불러요. Itu menyanyikan lagu atau bernyanyi gitu ya. Sekarang 3번입니다. 뭐 해요? 음악을 들어요. Mendengarkan musik. Jadi orang ini sedang marah ya. Berarti 화가 날 때 saat marah ya. 화가 나다 itu marah ya. Saat marah itu melakukan apa? Jadi mendengarkan musik gitu ya. Oke, 다음에 4번입니다. 뭐 해요? Jadi melakukan apa saat jadi ini lelah ya, ini capek ya. Berarti 피곤할 때, mungkin di sini ada ya. 피곤할 때 saat 피곤하다 itu artinya adalah capek atau lelah. Saat lelah itu melakukan apa? 많이 자요. Tidur yang 많이 banyak gitu ya. Banyak tidur. Oke, lanjutnya di 대화이 itu di track 53 ini percakapan antara Minsu dan Rihan. Rihan 씨는 주말에 보통 뭐 해요? Saudara Rihan itu pada akhir pekan itu 보통 biasanya itu melakukan apa? Melakukan apa? 저는 운동을 좋아해서 저는 sebab menyukai olahraga. Saya itu sebab suka berolahraga itu ya. 주로 운동해요. Itu saya itu biasanya itu berolahraga. Gitu ya. 무슨 운동을 가장 좋아해요? Ini ya, kalau ada 좋아해요 itu artinya adalah suka. Kalau ada kacang itu artinya paling ya. Jadi kalau kacang 좋아해요 berarti paling suka itu olahraga apa? 축구를 가장 좋아해요. Jadi aku tuh paling suka itu olahraga sepak bola. 그래요? begitukah? 그러면
Kalau begitu atau jika begitu, neil 저 aku 같이 축구하러 갈래? Jadi itu ya. Kalau begitu, besok kalau ada kata eleo itu kemarin sudah saya jelaskan ya. Kalau ada kata kerja belakangnya eleo itu merupakan ajakan kepada teman yang sudah akrab. Ya, ajakan tetapi kepada teman yang sudah akrab. Ini adalah pembicaraan yang santai. Kalau kata itu artinya adalah pergi ya. Kalau kaleo berarti maukah pergi atau bagaimana kalau kita pergi ya untuk bermain sepak bola bersama-sama dengan saya gitu ya. 좋아요. Oh boleh juga atau bagus ya. Kaji kayo. Mari kita pergi kaji bersama. 저도 축구를 하고 싶었어요. Aku juga sudah pingin sepak bola ya. Aku juga sudah pingin sepak bola. Gitu ya. Oke, 여러분 coba kita dengarkan dulu ini di track 53 ya. Ntar ini saya hapus dulu. Oke, 여러분 coba selamat mendengarkan. 대화 2. 리안 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 전 운동을 좋아해서 주로 운동해요. 무슨 운동을 가장 좋아해요? 축구를 가장 좋아해요. 그래요? 그러면 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, yang soalnya ini pertanyaannya. Rian은 주말에 보통 뭐 해요? Rian itu pada akhir pekan itu biasanya, 보통 itu biasanya itu melakukan apa Rian itu? Berarti 운동해요, berolahraga gitu ya. Terus 2번 두사라는 dua orang itu 내일 뭘 할 거예요? Mul ini singkatan dari kata moral ya, moral disingkat mul. Jadi dua orang tuh besok koyeyo, kalau ada kata kerja belakangnya ada kata koyeyo itu artinya adalah kemungkinan akan ya, atau mungkin akan. Dua orang ini mungkin akan melakukan apa besok gitu ya. Jadi cukural hal koyeyo, dia tuh mereka mungkin akan melakukan sepak bola. Sekarang kita lanjutkan ya walaupun yang ini ya. Ya ini bisa dipelajarin sendiri. Ada Cuku Tonghoe itu artinya, ini Tonghoe itu artinya adalah klub ya. Cuku sepak bola. Kalau ini Tongsan Tonghoe itu artinya adalah klub naik gunung. Kalau ini Sajin Tonghoe itu adalah klub fotografi. Kalau ini ada Yuri Tonghoe itu artinya adalah klub memasak. Seperti itu. Bisa ya walaupun hafal sendiri. Sekarang kita belajar yang ini olahraga, macam-macam olahraga ya. Olahraga yang pertama itu adalah cukuhata, itu adalah sepak bola. Nonggu itu nongguhata, basket. Ini ada yakuhata, baseball. Suyonghata, berenang. Terus ada kata-kata tenis을 치다. Kalau ada kata 치다 itu adalah bermain tenis ya. Badminton 치다, bermain badminton. Bowling 치다, bermain bowling ya. Terus ini ada 골프를 치다, bermain golf gitu ya. Terus skater를 타다 itu adalah, kalau tada sendiri ini artinya adalah naik ya. Jadi naik ski atau ini bermain ski atau naik ski. Ski를 타다 ini adalah bermain ski juga ya Kak. Cuman kalau ini ski es itu, kalau ini mungkin seluncur yang modelnya kayak sepatu kayak gini ya. Itu skater. Kalau ini 자전거를 타다 itu naik sepeda gitu. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. Jadi lihatlah gambar ko dan 연결하다 itu sambungkanlah ya. Yongyol ekspresi yang benar. Suyong
hata itu berenang, terus cuku hata bersepak bola, ini nunggu hata itu basket ya. Ini aku itu bisbol. Seperti itu. Sekarang kita belajar pola kalimat yang kedua ya yorobun. Itu adalah pola kalimat ro kata ro ota. Jadi kalau kata sendiri itu artinya adalah pergi. Kalau ro kata itu adalah pergi untuk ya. Kalau ro ota itu datang untuk ya. Pokoknya kata-kata ro ini artinya adalah untuk ya yorobun. Dan ini nggak usah terlalu dibaca. Pokoknya kalau ada ro itu artinya untuk. Sekarang kita bahas yang ini ya 여러분. 주말에 친구하고 같이 운동하러 갈 거예요. Jadi pada akhir pekan itu al qayeyo itu adalah mungkin akan. Maksudnya tuh pada akhir pekan saya itu mungkin akan kata pergi ro untuk berolahraga kaji bersama aku dengan teman-temanku gitu ya. 시간이 있을 때 뭐해요? Saat ada waktu itu melakukan apa? Saat ada waktu 주로 biasanya itu 사진 찍으러 가요. Biasanya aku itu pergi ro untuk ini 사진 찍으러 itu artinya adalah mengambil foto. Biasanya saya itu pergi untuk mengambil foto ya. Sekarang kita bahas yang ini. 그림을 보고 lihatlah gambar dan 보기처럼 러 kata를 사용해서 gunakanlah kata pergi untuk ini ya. Seperti contoh so. Lalu sempurnakanlah 대화 percakapannya. 보기 contohnya itu 시간이 있을 때 뭐해요? Saat ada waktu itu melakukan apa? Saat ada waktu itu melakukan apa? 축구하러 가요. Aku tuh pergi ro untuk bersepak bola. Gitu ya, 여러분. Sekarang yang nomor 1, 1번입니다. 시간이 있을 때 뭐해요? Saat ada waktu itu melakukan apa? Saat ada waktu kalian tuh melakukan apa? Nunggu haro kayo. Karena kata ini adalah gambar ini adalah gambar nunggu. Nunggu itu artinya adalah basket ya. Nunggu haro kayo, pergi ro untuk basket gitu ya. Oke, 2번입니다. 다음에 2번입니다. 시간이 있을 때 뭐해요? Saat ada waktu itu melakukan apa? Berarti tenis ya. Ini tenis을 치러 가다 atau 치러 가요. Jadi tenis을 치러 가요. Pergi ro untuk cita bermain tenis gitu ya. 3번입니다. 시간이 있을 때 뭐해요? Saat ada waktu itu melakukan apa? Saat ada waktu melakukan apa? 골프를 치러 가요. Jadi pergi ro untuk bermain golf. Oke, 마지막으로 yang nomor 4 ya. 시간이 있을 때 saat ada waktu itu melakukan apa? Berarti ini 자전거를 타러 가요. 자전거를 타러 가요. Pergi ro untuk mengendarai sepeda. Pergi untuk naik sepeda. Gitu ya, 여러분. Sekarang kita bahas yang ini ya, 여러분. 보기처럼 친구들의 취미를 조사해 보세요. Kemarin kalau ada kata kerja, itu belakangnya ada kata 보세요 ya. Itu artinya adalah cobalah. Cobalah. Kata 조사하다 itu artinya adalah meneliti. Ya, kata kerja 조사하다 itu artinya meneliti atau mensurvei. Ya, kita meneliti atau mensurvei. Jadi 보세요 itu adalah cobalah. Ini meneliti, cobalah teliti atau survei. Hobi, cuimi itu hobi ya. Lalu hobinya teman-teman kamu ya. Hobi, 친구들 itu teman-teman. Seperti contoh, jadi hobi teman-teman seperti contoh.
Maksudnya disuruh meneliti hobi teman-teman kalian seperti contohnya. Bogi contoh. Jadi Rian 씨는 취미가 뭐예요? Jadi saudara Rihan itu hobinya apa? 제 취미는 hobi saya itu adalah 요리해요, memasak. 언제 요리해요? Kapan memasaknya? Kapan mungkin mulai memasak itu kapan itu ya. 시간이 있을 때 saat ada waktu 가끔 요리해요. Kadang-kadang itu memasak gitu ya. Ini bogi contohnya. Ya udah ini dilewatin aja yang ini ya. Sekarang kita bahas yang ini ya, 여러분 yang 정보 ini, 정보 informasi, 취미 활동 program. Jadi program itu artinya adalah program, 활동 itu aktivitas ya, 취미 itu hobi. Program aktivitas hobi atau program penyaluran hobi ya, 여러분. Sekarang kita bahas yang ini. Saya kecilkan dulu. Các 지역의 복지관, 외국인 근로자센터, 외국 인력지원센터, 다문화지원센터 등에서는 외국인들의 즐거운 한국 생활을 위해 다양한 교육 프로그램을 지원하고 있습니다. Jadi artinya seperti ini ya. Kata-kata kak ya, ini artinya adalah tiap. Kalau ada kata-kata jiok itu artinya adalah wilayah ya, atau daerah. Kalau bukjikuan itu artinya adalah lembaga kesejahteraan. Kata bukjikuan ini artinya adalah lembaga kesejahteraan. Jadi ini semuanya ini adalah merupakan nama-nama kantor ya ini ya. Ini lembaga kesejahteraan masyarakat gitu ya. Terus ini adalah nama kantor 외국인 근로자센터. 센터 itu pusat, 근로자 itu pekerja. Kalau ada 외국인 orang asing, pusat pekerja orang asing. Terus ini 외국인 인력지원센터. 센터 itu adalah pusat, 지원 itu adalah pelayanan, 인력 itu tenaga kerja. Kalau 외국 itu orang asing ya. Ini nama kantornya itu adalah pusat bantuan tenaga kerja orang asing. Terus 다문화지원센터, 센터 itu pusat, 지원 itu artinya pelayanan. Kalau 문화 itu artinya budaya, kalau 다 itu semua. Jadi kalau ini merupakan nama kantor lembaga keluarga multikultural atau ini ya, danuri ini ya. 등에서는, jadi 등에서는 외국인들의 즐거운 한국 생활을 위해 다양한 교육 프로그램을 지원하고 있습니다. Jadi ini ya, kata 지원하고 있습니다 itu artinya adalah melayani. Kalau di sini diartikan menawarkan ya, melayani atau menawarkan program pelatihan berbagai macam, tayangan itu berbagai macam untuk kehidupan Korea yang menyenangkan orang-orang asing. Maksudnya itu apa? Di keempat lembaga ini ya, di lembaga kesejahteraan masyarakat ini, lembaga tenaga kerja orang asing ini, lalu lembaga ini, 외국 인력지원센터 ini, terus 다문화지원센터 ini, di keempat lembaga ini di Korea itu, jadi mereka itu menyediakan program pelatihan berbagai macam ya, pelatihan berbagai macam. Pelatihan-pelatihannya itu apa aja? Ada Hanguk Gyoyuk, itu adalah pelatihan bahasa Korea. Ada komputer, ada taekwondo, programmer, tonghe. Jadi melalui program taekwondo, komputer, dan pelatihan bahasa Korea ini, 취미 활동을 즐길 수 있습니다. Jadi itu supaya bisa, 즐기 itu menyenangkan ya. 활동 itu aktivitas hobi, bisa menyalurkan hobinya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya 여러분, yang 듣기. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. Coba kita dengarkan yang track 50. Oke 여러분, sekarang kita coba dengarkan track 54 ya. Kita bahas yang 듣기. Oke, sekarang kita mulai yang nomor 1 ya. Bentar. Ya, ini
다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. jadi lihatlah gambar berikut ya. Ko artinya dan, 고르십시오 itu silahkan pilih hal yang benar. Oke, coba kita dengarkan ya, 여러분. Kita dengarkan yang nomor 1. 16과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1, 독서, 2, 낚시, 3, 여행, 4, 등산. Oke, jadi kalau ada gambar seperti ini, itu adalah memancing ya, 여러분. Berarti jawabannya itu adalah naksi. Coba kita dengar tadi, naksi nomor berapa? 1번 1, 독서, Oke, 독서 itu artinya adalah membaca ya, 독서. 2, 2번, 낚시, naksi. Oke, naksi memancing ya, jawabannya jelas 2번입니다. 3, 여행, 여행, 여행 itu artinya adalah berwisata ya, 여행. 4, 등산, 등산 itu artinya adalah naik gunung. Oke, jawabannya adalah 2번입니다. Oke, 다음에 coba soal nomor 2 ya, coba. Kalau ada gambar seperti ini, jawabannya sudah jelas ya, ini adalah bisbol ya, ini bisbol. Berarti yaku, coba. 2번 1. 축구. Oke, 축구 artinya adalah sepak bola. 2, 농구. 농구 itu basket. 3, 야구. Oke, yaku itu artinya adalah bisbol. 4, 수영. Suyong itu artinya adalah berenang atau renang ya. Sekarang kita bahas yang nomor 3 ya, 여러분. Sekarang kita bahas yang nomor 3, 4 dan 5. 3 sama ini 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi dengarkanlah dengarkanlah pertanyaannya. Ko itu artinya adalah dan, 고르십시오 itu silakan pilih jawaban yang benar ya. Kita dengarkan. Kalau nomor 3 ini ada kata 독서 ya. 독서 itu artinya itu adalah membaca. 독서 itu membaca. Kalau ini 독서 안 해요 itu artinya adalah tidak membaca. Maksudnya itu tidak melakukan membaca. Ini kan artinya tidak ya. Ini melakukan, ini membaca. Tidak membaca. Kalau ini 독서 할래요. Jadi itu artinya adalah mau. Kalau ada kata leo itu artinya adalah ajakan. Bisa juga diartikan adalah mau ya, ini mau. Tapi ini adalah percakapan untuk teman yang sudah akrab ya ini ya. Leo itu artinya adalah mau. 독서 membaca. Mau membaca. Kalau sabon, 독서하고 싶어요. Itu artinya adalah kalau ada kata 싶어요 itu artinya adalah ingin ya. Kalau 독서하다 itu artinya adalah ingin membaca. Itu ya. Coba kita dengarkan nomor 3, sabon. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 취미가 뭐예요? Oke, kalau ada pertanyaan 취미가 뭐예요? Jadi 취미가 뭐예요 itu hobinya apa ya? Hobimu itu apa? Berarti jawabannya adalah 독서예요. Oke, 정답은 1번입니다. Ya. Hobinya apa? Membaca. Oke, 4번 yang nomor 4. Kita artikan dulu ya, 여러분. Kita artikan dulu. Yang nomor 1, 낚시하러 가요. Pergi, ro itu untuk ya, pergi untuk memancing. Kalau nomor 2 itu 제 취미는 낚시예요. Hobi saya itu memancing. Kalau nomor 3 itu 친구하고 같이 해요. Melakukan bersama-sama 하고 dengan teman-teman. Kalau nomor 4 시간이 있을 때 해요. Saya itu melakukan di saat ada waktu. Oke, kita dengarkan yang nomor 4 ya, 여러분. 4번 주로 언제 낚시를 해요? Oke, 주로 언제 낚시를 해요? 주로 itu artinya adalah biasanya, 언제, kapan, 낚시를 해요, melakukan mancing ya. Biasanya itu kapan sih kamu memancing itu? Oke ya.
Jadi jawabannya itu adalah nomor 4. 시간이 있을 때 해요. Jadi saya melakukannya itu saat ada waktu. 정답은 4번입니다. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. 시간이 있을 때 해요. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. Kita dengarkan lagi. Nomor 5 ini 일요일에 해요. Jadi saya melakukannya tuh saat hari Minggu. Kalau nomor 2 tenis 치러 가요. Pergi untuk bermain tenis. Kalau nomor 3 내일이 주말이에요. Jadi itu besok itu adalah akhir pekan. Jadi besok itu akhir pekan. Nomor 4 음악 들을 때. Jadi 음악을 들을 때 기분이 좋아요. Saat mendengarkan musik, perasaanku itu senang gitu ya. Coba kita, ini tadi yang nomor 4 jawabannya adalah nomor ini ya, yang 4번. Sekarang yang nomor 5 kita dengarkan. 5번. 주말에 보통 뭐 해요? Oke, 주말에 보통 뭐 해요? Ya, 주말에 pada akhir pekan, 보통 biasanya 뭐 해요? Melakukan apa? Pada akhir pekan biasanya melakukan apa? Jadi jawabannya itu adalah tenis을 치러 가요. Aku itu pergi untuk bermain tenis. Oke, jawabannya itu adalah nomor 2 ya, walaupun ya. Jadi jawaban yang lebih cocok itu adalah nomor 2. Jadi pada hari Minggu kamu melakukan apa? Pergi untuk bermain tenis. Gitu. 4. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang ilki ya, yang ilki. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Saya besarkan ya. Lihatlah gambar berikut. Silahkan dipilih ya munjang kalimat yang benar. Kalau ada nomor 1 ini berarti nomor 1 piano를 쳐요. Itu artinya bermain piano. Ini berasal dari kata cita ya. Cita itu kalau dirubah ke bentuk yo berarti bukan ciyo tapi cio-yo. Seperti itu ya. Piano를 쳐요. Terus nomor 2 itu 음악을 들어요, mendengarkan musik. Terus ini nomor 3 사진을 찍어요, mengambil foto. Nomor 4 외국어를 배워요, belajar bahasa asingnya. Jadi kalau ada gambar seperti ini jelas 사진을 찍어요. 정답은 3번입니다. Oke, 다음에 2번. Ini kalau nomor 1 축구해요, sepak bola. 수영해요, berenang. 테니스를 쳐요, bermain tenis. Ya, jawabannya adalah nomor 4 ya. 자전거를 타요, naik sepeda. Sekarang kita lanjutkan. Ini nomor 3 sampai nomor 5. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi silakan dipilih hal yang paling benar. Kata kacang itu paling ya. Pergi, kata itu pergi, draw, masukkan ke kolom. Sekarang yang nomor 3 dulu ya 여러분. 제 취미는 낚시예요. hobi saya itu adalah memancing. 저는 낚시가 정말 ya. Jadi 정말 nomor 1 misalnya 슬퍼요 itu sedih ya. Jelas ini nggak masuk ya, anmaja. Sekarang nomor 2 좋아요. 정말 좋아요. Sungguh bagus. Sungguh bagus. Sekarang atau suka ya. Kalau nomor 3 맛있어요 itu artinya adalah enak ya. Saya itu memancing sangat enak, kan nggak masuk ya. Nomor 4 저는 낚시가 정말 재미없어요. Maksudnya itu saya tidak tertarik ya. Tidak tertarik atau tidak menyenangkan. 재미없어 itu. Jadi saya itu 저는 낚시가 정말 좋아요. sangat suka memancing. Sehingga itu 시간이 있을 때 saat ada waktu itu ya. 항상 selalu 낚시를 하러 가요. Aku tuh pergi untuk memancing ya. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. Kalau ada jawabannya itu adalah 저는 주로 자전거를 타러 가요. Saya itu 주로 biasanya itu pergi untuk naik
sepeda ya ini. Naik sepeda. Kalau ada jawabannya seperti itu, kira-kira jawabannya nomor berapa? Pertanyaannya itu yang mana? 왜 자전거를 타요? Kenapa kok naik sepeda? Kenapa naik sepeda? Ya jelas nggak masuk ya. Saya pergi untuk naik sepeda. Jelas ini nggak masuk ya. Sekarang yang nomor 2. 주말에 보통 뭐 해요? Pada akhir pekan itu biasanya melakukan apa? Ya ini masuk ya nomor 2 ini. Oke, 정답은 itu 2번입니다. Tapi nanti dulu nomor 3. 누구하고 자전거를 타요? Itu naik sepeda itu hago bersama siapa gitu ya. Jelas ini salah ya. Nomor 4. 이번 주말에 시간이 있어요? Jadi, apakah ada waktu pada akhir pekan kali ini? Ya, jelas nih nggak masuk. Oke, 정답은 2번입니다 ya, 여러분. Sekarang yang nomor 5. 무슨 titik-titik-titik을 좋아해요? Suka titik-titik-titik apa? 저는 축구를 좋아해요. Berarti kalau 축구 berarti hubungannya sama olahraga. Saya itu suka 축구 sepak bola. Kalau 음식 itu makanan, 계절 musim, 요일 yaitu hari ya. 요일 itu artinya hari. Kalau musim 요일 hari apa? Kalau ini 운동 itu artinya adalah olahraga. 무슨 운동을 좋아해요? Suka olahraga apa gitu ya. Suka sepak bola. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. yang nomor 1 ini. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. 맞는 단어를 고르십시오. Silakan pilih kata yang benar. 수영, berenang, ski, ini ski ya. Kalau ini 등산, naik gunung, bowling, itu bowling. Oke, 정답은 itu 3번입니다. Sekarang nomor 2 sampai nomor 3. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Silakan pilih hal yang paling benar itu pergi masukkan ke 빈칸. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 요즘 토요일마다 문화센터에서 기타를 배우고 있습니다. Jadi akhir-akhir ini saya itu koit itu artinya sedang ya. Koit itu artinya sedang. Akhir-akhir ini saya itu sedang belajar gitar. Eso itu di 문화센터 itu pusat budaya. Tiap kata mada itu tiap hari Sabtu gitu ya. Kata mada itu artinya adalah tiap gitu ya. Kalau 토요일마다 tiap hari Sabtu. Terus gitar을 titik-titik 어렵지만 ya. Jadi gitar을 kalau kita itu kata kerja pasti cita. 기타를 치는 게 어렵지만 jadi 기타를 치는 게 jawabannya seperti itu ya. 기타를 치는 게 어렵지만 jadi bermain gitar itu 어렵다 itu memang sulit ya. 어렵다 itu sulit. 지만 akan tetapi 재미있습니다. Itu sangat menarik sekali. Seperti jawabannya ada nomor 3 ya. 지는 gitar을 치는 sabon maaf salah ya. Kalau cik ini artinya adalah mengambil gambar ya. Jadi 기타를 치는 게 itu ada bermain gitar. Sekarang 3번입니다. 여권을 만들려면 사진이 필요합니다. Jika rio itu artinya adalah berniat ya. Jika berniat untuk membuat paspor itu 필요하다 itu 사진이 필요합니다 itu perlu foto. Terus 지난 주말에 pada akhir pekan yang lalu 여권 사진을 titik-titik 시내에 있는 사진관에 다녀왔습니다. Jadi pada akhir pekan yang lalu aku itu sudah pergi dan telah datang ya. Sudah pergi dari ini ya, 사진관 itu studio foto yang ada di sini itu pusat kota. Jadi itu 사진을 찍으러
untuk mengambil foto gitu ya. 정답은 1번입니다. sekarang yang nomor 4 ya 여러분. 다음 아내분에 대한 다음 아내분에 대한 설명으로 맞는 것 무엇입니까? Itu ada apa? Apakah hal yang benar menurut 설명 atau penjelasan tentang papan informasi berikut ini ya. Coba kalau ini ada 제24 jongki itu rutin ya, kata jongki itu rutin. Kalau anemun itu artinya adalah papan informasi panjat gunung secara rutin yang ke-24 ya, itu ya. Terus 제24회 정기 산행을 실시합니다. Itu diberlakukan atau dilaksanakan akan panjat gunung ini secara rutin yang ke-24 nih maksudnya, bukan yang ke. Terus 직원 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다. Saya itu mohon partisipasinya itu yang banyak ya. Mohon partisipasinya yang banyak kepada ini 여러분들 itu kalian-kalian semua karyawan. Jadi saya mohon untuk 참고 itu hadir ya. Saya mohon untuk hadir sesuai dengan isi berikut ini. Kata 내용 itu isi ya, kata 아래 itu bawah, sesuai isi yang di bawah ini. Ya. 아래 내용을 참고하시기 바랍니다. Itu saya mohon untuk memperhatikan isi berikut ini. Jadi 가는 날 itu artinya adalah tanggal perginya itu adalah tanggal 15 bulan 10 tahun 2015. Terus 가는 곳 itu tujuannya, itu tujuan perginya itu ada di Gunung 도봉산 ya. Terus 모이는 장소 및 시간 업소 itu artinya adalah 모이 itu berkumpul, kata 장소 itu ada tempat. Jadi 모이는 장소 tempat berkumpulnya, dan ya, sikannya itu waktunya itu harus tepat waktu ya. Sikan omsu itu harus tepat waktu. Terus ini WB biayanya itu adalah option, itu tidak ada atau gratis. 날씨가 안 좋을 경우에는, jadi pada saat kasus seadanya itu cuaca tidak bagus, maksudnya tuh saat cuacanya tidak bagus, 산행 itu naik gunungnya itu akan dibatalkan. Kita akan membatalkan naik gunungnya gitu ya. Kita disuruh mencari yang apa ya Robun? Kita disuruh mencari hal yang apakah hal yang benar menurut penjelasan. Kita disuruh mencari hal yang benar ya Robun. Sekarang yang nomor 1, 오전 10시부터 등산을 ini 등산할 예정입니다. Jadi itu ditetapkan akan melakukan panjat gunung atau naik gunung itu dari jam 10 pagi. Itu nomor 1. Sekarang yang nomor 2 ya Yorobun. Sekarang yang nomor 2 itu 잠깐비는 biaya kehadiran itu 등산을 하는 날 내면 됩니다. Kita tuh bisa jika menyerahkannya itu pada hari melakukan panjat gunung, melakukan naik gunung tersebut ya. Itu yang nomor 2. Jelas nih salah ya. sekarang yang nomor 3, 날씨에 따라 등산이 취소될 수 있습니다. Jadi 날씨에 따라 tergantung pada cuacanya, itu 등산 itu naik gunungnya itu bisa dibatalkan. Jadi naik gunung itu bisa dibatalkan itu tergantung dengan cuacanya juga. Ya ini sesuai ya. Jadi jawabannya nomor 3. Karena ini ada kata 날씨가 안 좋을 경우에는, saat kasus tidak bagus cuaca itu 산행 itu naik gunungnya itu dibatalkan. Jadi jawabannya nomor 3 ya. Sekarang yang nomor 4, 모임 장소는 tempat berkumpulnya itu ini ada
Also itu bisa diketahui pada tanggal 15 bulan 10. Jelas salah ya. Oke, 정답은 3번 입니다. 언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도